Selamat pagi, siang, sore, malam untuk rekan-rekan sekalian, terutama untuk dosen pengampu mata kuliah Kognisi Sosial, Ibu Intan Safitri. Perkenalkan saya Dea Arianti dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana yang akan mempresentasikan presentasi terkait kognisi sosial dengan judul prasangka. Baik, saya mulai presentasinya. Kita mulai dengan pengertian prasangka. Definisi dan penjelasannya, prasangka itu apa sih? Prasangka adalah sikap atau penilaian yang cenderung negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan stereotip, bukan berdasarkan pengalaman atau fakta yang objektif. Prasangka seringkali muncul karena perbedaan ras, agama, gender, budaya, atau faktor-faktor sosial lainnya. Prasangka ini biasanya berkembang dari pengalaman sosial individu, pengaruh budaya, dan bias kognitif yang membuat seseorang menilai kelompok lain dengan cara yang tidak objektif. Selanjutnya ada jenis-jenis prasangka. Jenis prasangka sendiri terbagi dalam beberapa jenis, yakni ada rasisme, adalah diskriminasi berdasarkan ras atau etnis. Yang kedua ada seksisme, diskriminasi berdasarkan gender. Selanjutnya ada ageisme, diskriminasi berdasarkan usia. Ada klasisme, diskriminasi berdasarkan status sosial individu. Selanjutnya ada homofobia, diskriminasi terhadap orientasi seksual individu. Selanjutnya ada nasionalisme berlebihan, ini berkaitan dengan diskriminasi terhadap bangsa lain. Selanjutnya ada prasangka agama, ini diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu. Dan yang terakhir ada xenofobia, atau ketakutan atau kebencian terhadap orang asing. Prasangka bisa muncul dalam berbagai bentuk. Salah satu yang paling umum adalah rasisme, yang menyebabkan perlakuan tidak adil berdasarkan warna kulit atau etnis seseorang. Begitu juga dengan prasangka gender dan usia yang sering kita temui di dalam dunia kerja. Selanjutnya, saya akan membahas prasangka versus diskriminasi. Apakah keduanya berbeda? Tentu saja, prasangka merupakan sikap atau kepercayaan negatif terhadap suatu kelompok sosial, sementara diskriminasi merupakan tindakan nyata yang muncul daripada prasangka itu sendiri. Contohnya, seseorang mungkin memiliki prasangka terhadap kelompok tertentu, tetapi tidak bertindak. Sedangkan diskriminasi sendiri terjadi ketika prasangka diterapkan dalam tindakan nyata. Penting untuk membedakan antara prasangka dan diskriminasi. Prasangka adalah sikap atau pemikiran, sementara diskriminasi sendiri merupakan tindakan nyata. Misal, kalau di dunia sehari-hari kita, bisa jadi contohnya kita menolak pekerjaan seseorang hanya karena rasnya berbeda dengan kita. Begitu. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih dampak prasangka, apa sih dampak yang ditimbulkan apabila prasangka ini terjadi di sekitar kita gitu ya. Yang pertama sudah pasti, prasangka ini mampu merugikan individu yang menjadi target prasangka tersebut. Selanjutnya, prasangka dapat menghambat kesempatan yang adil dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Selanjutnya lagi, prasangka ini sangat sering menyebabkan konflik sosial ya, dan ketegangan antar kelompok sosial. Yang terakhir, prasangka dapat menciptakan lingkungan yang tidak inklusif dan tidak adil. Prasangka tidak hanya merugikan individu yang menjadi target, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, diskriminasi berbasis gender di tempat kerja dapat menghambat potensi individu dan merugikan perusahaan. Mengapa prasangka dapat terjadi? Prasangka terjadi karena mekanisme kognitif manusia yang secara alami mengkelompokkan individu berdasarkan karakteristik tertentu, yang kemudian membentuk stereotip dan bias. Faktor-faktor seperti bias kognitif, pengaruh sosial dan budaya,
serta persaingan antar kelompok juga berkontribusi dalam memperkuat prasangka. Selain itu, kurangnya interaksi dengan kelompok lain membuat seseorang lebih mudah mempercayai stereotip tanpa mempertanyakan kebenarannya. Prasangka sendiri dapat dikurangi dengan meningkatkan pemahaman melalui pendidikan, memperbanyak interaksi sosial yang positif, serta menyadari dan mengatasi bias kognitif yang dimiliki oleh individu. Dengan pendekatan-pendekatan ini, seseorang dapat mengembangkan sikap yang lebih objektif dan menghargai keberagaman tanpa dipengaruhi oleh stereotip atau prasangka negatif. Selanjutnya, cara mengetahui prasangka. Bagaimana sih kita mengetahui kalau sudah mulai timbul prasangka ini ya? Yang pertama ada menyadari dan menerima kecenderungan alami individu untuk berprasangka. Selanjutnya mengenali dan mengoreksi prasangka dalam diri sendiri. Selanjutnya memberi pemahaman diri tentang kelompok lain dan menghilangkan stereotip. Yang dapat kita lakukan selanjutnya yakni menghabiskan lebih banyak waktu dengan kelompok lain, tentunya menghabiskan waktu untuk kegiatan-kegiatan positif. Selanjutnya, mengadakan diskusi terbuka tentang prasangka. Dan yang terakhir, kita bisa mendukung kebijakan yang mendorong kesetaraan dan juga keadilan. Lalu, apa kesimpulannya? Kesimpulannya sendiri, prasangka merupakan sikap atau penilaian negatif terhadap individu atau kelompok yang didasarkan pada stereotip dan kategorisasi sosial, bukan pengalaman langsung ataupun fakta objektif. Prasangka terbentuk melalui mekanisme kognitif seperti bias kognitif, efek in-group dan out-group, serta pengaruh sosial dan budaya yang memperkuat perbedaan antar kelompok individu. Selain itu, persaingan sumber daya dan kurangnya interaksi dengan kelompok lain juga memperburuk prasangka itu sendiri. Untuk dapat mengurangi prasangka, dapat dilakukan beberapa pendekatan, misalnya pendekatan teoritif melalui pendidikan, pendekatan interaksi sosial yang positif, serta kesadaran diri dalam mengenali dan mengatasi bias dalam berpikir. Dengan memahami bagaimana prasangka terbentuk dan cara mengatasinya, individu dapat mengembangkan sikap yang lebih objektif, inklusif, dan menghargai keberadaan dalam kehidupan sosial. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.